Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, hari ini eh, kita akan ini sebenarnya ini materi sudah saya share ke ini ke kalian ya. Saya belum menjelaskan ya terkait dengan permasalahan ini terkait dengan integral parsial gitu ya. Jadi sebenarnya eh, bentuk secara umum ya itu integral parsial itu seperti ini ya. Jadi integral UdV sama dengan UV minus integral VdU. Jadi seperti ini. Ini bentuk secara umum ya terkait dengan integral parsial seperti itu. Nah, kemudian di sini ada eh, tips ya dari di PPT ini ya. Jadi ini sebenarnya ini PPT dari tahun, jadi ini siapa PPT dari tahun sebelumnya gitu ya. Jadi saya hanya menjelaskan ya apa yang ada di PPT. Jadi di sini ada tips ya untuk pemilihan U ya. Di sini dengan cara pilih U yang turunannya lebih sederhana ya. Jadi di sini ada tips pilih U yang turunannya lebih sederhana seperti itu. Ya, kalau misalkan ada contoh seperti ini, ya, misalkan hitung integral x eksponensial x dx seperti ini ya. Nah, di sini tadi kan bentuk persamaan ini ya secara umum itu untuk lepas itu seperti ini persamaannya ya. Nah, di sini tuh tipsnya itu untuk pemilihan U itu pilih yang turunannya lebih sederhana yang ini. Ya, jadi kalau misalkan eh, saya ambil di sini, jadi kan ini terdiri dari X ini kan, dx ini seperti ini. Nah, di sini itu pemilihan U-nya itu yang bagian ini U, ya pemilihan U-nya. Kemudian yang dx dx yang bagian ini, ya ini integral bentuknya. Ini V-nya seperti ini. Ya, jadi kalau eh, diambil perbagiannya itu di sini ada U sama dengan X gitu ya. Kemudian ada V sama dengan integral dari eh, E pangkat X dx seperti ini ya. Jadi dari yang bentuk seperti ini integral ya, itu dipilih yang U yang mana, yang V yang mana seperti itu. Sorry, yang dv yang mana? Ini dv ya, sorry dv, bukan V, dv. Ya. Jadi kan bentuk integral ini ya, bentuk integral ini yang ada di sini ya, yang saya lingkari ini itu kondisinya disamakan seperti yang ada di sini. Nah, yang sebelah kiri kan ada integral U dv, ya kan? Maka nanti di bagian ini juga dipilih U-nya apa, sorry, U-nya apa, dv-nya itu apa. Dipilih, ya seperti itu. Jadi sesuai dengan bentuk yang ada di sebelah kiri ini. Ini kan ada integral U dv sama dengan UV minus V du. Nah, yang di bagian kiri ini nanti pemilihan U-nya itu disamakan dengan yang ada di sini. Jadi pemilihan U yang ada di sini, yang ada X, V pangkat X itu disamakan dengan yang ada di sini. Ya, jadi U-nya itu apa, kemudian dv-nya itu apa. Ya, sesuai sama yang ada di persamaan ini, integral parsial secara umum gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah memilih U-nya itu apa, ya sesuai sama yang ada di sini, yang di persamaan integral parsial, kemudian dv-nya itu apa ya. Jadi ini kita sudah dapat seperti ini. Ya, yaitu tinggal di bagian ruas kanan yang ini, ya, di bagian ruas kanan yang ini, maksud saya ruas kanan yang ada ini, ya, saya lingkari ya, ruas kanan ini itu terdiri dari UV minus VDU. Ya, tadi kan
kita sudah dapat nih U sama DV dengan cara memisalkan gitu ya dari soal. Kemudian kita perlu mencari UV UV minus VDU. Nah, U-nya kan kita sudah dapat dari ini U-nya. Tinggal V-nya. Nah, V-nya itu didapat dari ini, dari yang bagian ini. Nah, ini kan apa itu? DV itu kan sama sama dengan integral dari E pangkat X, sorry, keliru, keliru, dari integral. Ini dari integralnya. Sorry. Ya. Jadi kita kan sudah dapat DV ya sesuai dengan yang ini ya. U-nya apa, DV-nya itu apa. Jadi DV di sini itu sama dengan E pangkat X DX yang di bagian yang ini. Ya. Nah, kalau kita sudah dapat U-nya itu apa, nah kan tinggal cari V-nya itu apa. Nah, V-nya itu merupakan integral dari ini. Nah, ini kalau saya integralkan kedua ruasnya, integral dari turunan DV sama dengan integral ini. Ya. Nah, ini kalau diintegralkan turunan ini turunan DV ya. Ini kan sebenarnya sebelum DV ini kan ada konstanta ya satu ya. Seperti ini. Nah, ini kalau saya integralkan terhadap V, artinya kan konstanta satu kalau diintegralkan terhadap V jadinya apa? Jadinya V sama dengan E pangkat X kalau diintegralkan jadinya E pangkat X itu sendiri. Ya, seperti itu ya. Oke, oke. Saya ulang lagi ya, gitu ya. Ulang lagi. Jadi kan integral plus itu kan bentuk umumnya kan seperti ini. Ya, itu terdiri dari ruas kiri dan ruas kanan ini. Nah, di soal kan ada seperti ini kan. Integral dari E pangkat X dx seperti ini. Lanjutkan seperti ini. Nah, bentuk ini, ya, bentuk yang ini itu sama aja dengan bentuk yang ada di sebelah kiri ini bentuknya. Ya, tinggal kita tentukan U-nya itu apa, dv-nya itu apa. Ya, nah di sini ada tips untuk pemilihan U itu pilih yang turunannya itu lebih sederhana, ya, sesuai dengan tips yang ini. Ya, jadi kan turunan paling sederhana itu kan dengan cara memilih U sama dengan E. Ya, turunan dari DU kan sama dengan DX seperti itu, ya kan? Nah, di sini dengan memisalkan, ya misal. Jadi sebenarnya bentuk yang ini, ya yang soal ini itu samanya dengan bentuk yang ada di sini, yang sebelah kiri ini, formula parsial ini. Yaitu dengan misalkan U-nya itu sama dengan X gitu ya. Kemudian dv-nya itu sama dengan E pangkat X D seperti ini. Ya. Nah, kalau kita sudah memisahkan seperti ini, itu tinggal mencari ini. U-nya itu apa, V-nya itu apa, kemudian V-nya itu apa, D-nya itu apa, seperti itu. Ya, untuk bisa diterapkan ke parsial yang ada di seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan eh, ini kan kita sudah dapat ya, U-nya itu sama dengan X, DV-nya sama dengan E pangkat X, DE. Ya kan? Nah, di sini kan ada UV. Nah, kita belum dapat V-nya itu apa. V-nya itu tuh didapat dari integral dari ini. Ya. Ini kalau saya integralkan ya, integralkan. Ini kan sebenarnya kan sebelum DV kan ada angka satu kan. Jadinya DV seperti ini. Sama dengan integral. Jadi kedua harus diintegralkan. Seperti ini. Nah, ini jadinya kalau ada konstanta satu diintegralkan terhadap DV gitu ya. Itu kan jadinya V itu sendiri. Jadi turunan turunan V terhadap DV itu sama dengan satu. Kalau saya turunkan sini, kembali lagi ke asal gitu ya. Ini sama dengan E pangkat X seperti itu. Ya ini kalau ini kalau ini kan sisi sebelah kanan diintegralkan terhadap DX, ini kan diintegralkan terhadap DV seperti itu. Nah, kemudian yang belum kita dapat itu apa lagi DU-nya. Ya, ini kan ada DU nih. Nah, DU itu diperoleh dari dengan cara menurunkan yang bagian ini, ya kedua belas kita turunkan. Ya, ini DU, ini DE.
Ya, kalau DU itu sendiri itu kan ya, itu DU kemudian DX seperti ini, turunkan kedua ruasnya. Ya, jadi kedua ruasnya itu diturunkan terhadap yang sebelah kiri terhadap U, yang sebelah kanan terhadap X. Jadinya DU sama dengan DE. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu caranya. Nah, ini kalau kita sudah dapat yang bagian ini, ya, itu tinggal kita ganti U-nya itu apa, V-nya itu apa, terus jadinya X, ya, kemudian kalikan dengan pangkat X minus V-nya itu apa tadi? V-nya itu pangkat X. Kemudian DU-nya itu DX. Seperti ini. Ya. Nah, integral dari pangkat X itu kan sebenarnya pangkat X itu sendiri integralnya. Jadi sebenarnya integral dari ini, ya, yang begini ini, itu sama aja dengan pangkat X itu sendiri. Ya, integralnya. Makanya nanti hasilnya itu seperti ini. X, pangkat X minus pangkat X plus C. Jadi seperti itu hasilnya ya. Jadi dengan cara memisahkan dulu ya, sesuai dengan bentuk yang ada di sini. Di apa itu persamaan integral parsial secara umumnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi pilih U yang strukturnya lebih sederhana. Nah, kalau misalkan eh, saya balik gitu ya. Kalau misalkan U-nya itu sama dengan pangkat X ya, kemudian eh, DV-nya itu X dx ya, itu nggak apa-apa. Tapi nanti hasilnya itu nanti akan terus ini apa? eh Misalkan ya, kalau ini yang cara pertama, misalkan pertama ya. Kalau misalkan saya balik gitu ya, di misalkan U-nya itu sama dengan ini, pangkat X gitu ya. Ya, kemudian V-nya itu, DV-nya itu sama dengan E dx seperti ini. Nah, ini misal ya, ini misal yang lain gitu ya. Nah, tadi kan ada tipsnya kan U itu cari yang turunannya itu lebih sederhana. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kalau saya cari turunannya untuk yang ini, yang bagian U-nya, nah itu jadinya seperti ini. DU sama dengan pangkat X dx. Gini. Ya, jadi eksponensial X, ya itu kalau dihubungkan terhadap X, itu jadinya eksponensial X dx, seperti itu. Nah, sedangkan yang ini kalau saya integralkan ya, itu jadinya Y itu sama dengan X kuadrat begini. Jadi ya, kalau saya integralkan. Ya, nah ini kalau saya masukkan ke yang awal ya, jadinya pangkat X kuadrat dibagi 2 minus X kuadrat dibagi 2 jadinya pangkat X dx gini. Nah, ini lebih ribet malah, ya kan? Jadi yang bagian ini lebih ribet, yang bagian ini. Bagian kanannya. Maka di sini akan ada saran bahwa PU yang turunan itu lebih sederhana. Nah, kalau misalkan kita bahas yang tadi ya, itu malah akan yang bagian ini tuh akan ini lebih sulit ya diselesaikan. Bagian ini, ya itu sulit diselesaikan. Ya, jadi kalau menyelesaikan yang bagian ini itu butuh pemisahan lagi, pemisahan dua kali gitu ya. Seperti itu. Nah, itu nanti kemungkinan ada kalau misalkan di soal integral partial itu yang dimisahkan itu sebanyak dua kali itu ada nanti. Gitu. Kalau misalkan yang bagian ini itu belum sederhana gitu ya, yang bagian sininya itu belum sederhana. Ya, jadi gitu ya. Jadi saran saran yang sesuai dengan terus PT itu ya itu disarankan untuk pilih U yang turunnya itu lebih sederhana.
Ya, seperti itu. Itu sarannya ya. Nah, ini misalkan ada soal lagi tuh ya, x kuadrat min sin x gitu ya. Nah, di sini tuh yang bagian ini sama seperti yang sebelumnya, ya. Yang bagian sini tuh kita misalkan sesuai dengan bentuk yang umum tadi, yang integral U dv. Nah, itu kita ambil pemisahan U-nya itu apa, dv-nya itu apa, itu. Ya. Nah, kalau yang di bagian ini, ya itu yang dimisalkan U-nya itu sama dengan X kuadrat, seperti yang ada di sini. Ya, kemudian yang dv-nya itu sin E dx, seperti yang ada di sini. Ya, nah ini dengan cara yang sama juga dicari. Tadi kan butuh UD ya, integral UDV itu sama dengan UV ya, minus integral V du. Ini, ya kan ini V ya, V. Ya di sini kan butuh nilai ini ya, apa V-nya itu apa. Nah itu dengan cara yang sama itu integral dari ini, ya integral dari ini. Itu hasilnya seperti ini. Integral dari dV sin X dE. Jadi kalau integral dari sinus X itu kan minus cos X. Ya integralnya ya. Nah, kemudian hasil turunannya dari ini itu sama dengan ini. Hasil turunannya ya sama dengan DU sama dengan 2X dE. Jadi yang bagian kiri itu diturunkan terhadap U, eh, yang bagian kanan itu diturunkan terhadap X. Jadinya 2X dE. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah diperoleh UV-nya itu apa, kemudian DU-nya itu apa, itu tinggal dimasukkan ke ini, bagian yang kanan ini. Ya. Nah itu jadinya U-nya itu kan X kuadrat ya. Tadi V-nya kan minus cos X. Jadinya seperti ini. Yang ini yang bagian UV. Kemudian yang bagian, sorry, bagian bagian ini maksud saya, bagian ini. Ya ini bagian UV, yang bagian sini. Ya ini UV. Kemudian ini itu VDU yang ini. Ini VDU. Nah, tadi kan harusnya minus ya, di sini ya, minus VDU ya, bagian sini. Karena V itu sama dengan min cos X, jadinya itu plus di sini jadinya. Ya, kemudian DU-nya tadi jadinya 2 2 X cos X gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kurang kurang 2 di sini harusnya ya. Jadi harusnya yang bagian sini, ya yang bagian sini itu harusnya itu hasilnya ini. eh V sini itu min X kuadrat cos X gitu ya. Kemudian bisa jadi plus 2. Di sini ada duanya harusnya 2 X cos X dx ini. Jadi ada duanya ya. Nah, di sini kan masih belum sederhana kan ya. Masih belum sederhana yang bagian sini. Eh, saya tulis di sini ya.
Kita terus bagian sini aja ya. Jadi kalau saya teruskan ulang ya tadi ya, integral dari sorry, integral dari itu x kuadrat sin x dx. Jadi, nah tadi kan sudah ini kan sudah pemisahan. Jadi misal U-nya itu sama dengan x kuadrat gitu ya. Seperti ini. Kemudian dv-nya itu sama dengan eh, sin x ya dx. Nah ini untuk mencari du-nya kan tinggal turunkan ya. Maka du itu sama dengan 2x dx. Kemudian kalau ini mencari integralnya maka eh, p-nya itu sama dengan min cos x dx. Seperti itu. Nah tadi kan ada rumus secara umum ya. Itu seperti ini. U dv seperti ini itu sama dengan UV ya. Jadi UV minus P dV seperti ini. Ini integral secara umum ya. Jadinya kan tinggal dimasukkan aja. Punya itu apa? Misalkan ini itu X kuadrat ya. Kemudian P itu min cos X. Ini min X kuadrat cos sorry cos X ya, ini sorry ini gak ada di X-nya ini. Kemudian ini kan U-nya tadi ini ya dapatnya X kuadrat. Kemudian V-nya itu yang ini. Ya, jadinya ini plus ya, plus integral dari V itu tadi min cos X ya, cos X. Kemudian yang eh, DU-nya tadi kan 2X dx. Saya tulis ulang sini ya, 2X dx. 2X jadi cos, sorry, cos X dx. Ya, nah di sini ternyata belum selesai yang bagian sini, belum sederhana ya. Yang bagian sini masih ada integralnya. Ya, di bagian sini selesai. Bagian sini. Kita belum selesai. Yaitu dengan apa, pemisahan dua kali. Ya, kita lakukan pemisahan dua kali. Jadi, nah ini kalau misalkan pemisahan dua kali yang bagian sini, ya kita fokusnya di bagian sini, di bagian sini fokusnya. Itu jadinya misal, ya misal U-nya itu sama dengan itu ya. Kemudian, sorry, misal punya itu sama dengan kemudian dp-nya ya sama dengan cos X dx seperti ini. Ya, itu ya, cos X dx seperti ini. Jadi pemisahan dua kali. Ya, jadi sebenarnya Z itu masih belum sederhana yang bagian sini. Ya, kemudian ini kalau saya turunkan, jadi kan seperti ini maka DU sama dengan DV. Nah, kalau ini saya integralkan, jadinya maka P-nya itu sama dengan apa? Dari ini dari apa? Integral dari cos X. Integral dari cos Sin itu X. CD. Ini. Nah, ini juga diterapkan juga
persamaan yang ini, yang formula integral parsial ini. Nah, bagian ini ya, bagian yang saya lingkari itu diterapkan ini lagi, itu dua kali. Nah, ini kan duanya kan nggak masalah kan, nggak dihutkan. Jadi duanya dikeluarin aja. Jadinya seperti ini. Dua, gitu ya. Dalam kurung ini kurung siku ya gitu ya. Sama seperti ini juga. UV gitu jadinya. E, ya terus sin E. Tuh. Kemudian sini minus integral dari V-nya itu ini. V-nya itu sin E. Di U-nya tadi. Itu jadinya DE. Yang ini. Pembagian ini. Gitu ya. Ini jadinya gini. Sin V, DE. Ini jadinya. Ya. Oke. Nah, ini kan integral dari sini kan gampang ya. Jadi di sini ada saya tuliskan lagi 2 X sin E. Nah, integral dari sin X itu sama seperti yang awal tadi. Integral dari sin X itu jadinya plus cos X. Ini, cos X. Plus cos lambda gitu. Nah, nanti di bagian ini, ya, di bagian ini saya kasih bagian dua gitu ya. Di bagian dua, ini bagian pertama. Di bagian pertama gitu ya. Nah, ini nanti digabungkan bagian pertama sama bagian kedua. Ya itu hasil integralnya itu integral parsialnya itu apa x kuadrat sin x kiri gitu. Jadi digabung nanti ya. Jadi gitu. Kadang ada di soal itu kadang melakukan pemisalan dua kali gitu ya. Jadi tergantung yang bagian sini itu sudah sederhana atau enggak atau masih ada integralnya enggak. Kalau misalnya masih ada integralnya itu di ini lagi di apa dicari lagi dengan integral parsialnya seperti itu. Ya sampai dia benar-benar gak ada integralnya itu ya. Jadi seperti itu. Iya. Oke, itu terdengar soal x kuadrat sin x gitu ya. Nah, kita kembali ke ini ke kritik. Nah, makanya tadi hasilnya itu seperti ini, hasil yang eh iya sebenarnya itu kurang duanya tadi harusnya ada dikalikan dua ya di bagian sini ya. Di bagian sini dikalikan dua. Ya, jadi secara ini ya uh, persen itu dilakukan dua kali gitu ya. Nah, ini keterangannya ini ya. Tuh. Nah, untuk yang ini juga sama.
Ya, itu E pangkat X cos X dx seperti ini. Itu ya. Terkadang gini, apa itu waktu waktu dia apa ya? Waktu di soal itu dilakukan dua kali integral parsial, artinya dilakukan dua kali pemisahan tadi itu terkadang ada hasil integralnya itu yang sama dengan ruas kirinya. Maksudnya seperti yang ini contohnya ya. Ruas kanan yang ada di sini, yaitu sama aja dengan ruas kiri yang ada di sini. Ya, itu dengan cara yang bagian yang kanan ini pindah ruas ke bagian yang kiri, itu kan jadinya dua kali seperti ini. Nah, jadinya hasil integralnya dari ini itu sama dengan setengah dari ini, setengah dari ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan saya ini ya, teruskan lagi di sini. Ya, sudah terus di sini gitu ya. Tadi kan soalnya kan integral dari E pangkat X cos X gitu ya. Ini dx. Ya. Nah, di sini dengan misalkan ini, jadi yang bagian ini ya itu dibawa ke dalam bentuk yang tadi, yang integral dari U dv. Ya, jadinya di sini dengan memperhatikan misalkan, misal U itu sama dengan E pangkat X, kemudian dv-nya itu sama dengan cos X dx seperti ini. Nah, maka ini kalau kalau ini kan sesuai dengan yang tadi ya, itu kan sama dengan UV min V du seperti ini. Ya, jadinya maka kemudian du sama dengan du sama dengan E pekat X dx seperti ini. Kemudian kalau misalnya cari integralnya, ya V sama dengan sin X ini, sorry, bisa dx ya, gitu. Ya, kalau saya integralkan gitu. Nah, ini kan jadi seperti ini. E pangkat X gitu ya, sin X minus V-nya itu tadi kan sin X, kemudian du-nya itu I. Jadinya kan E pangkat X du-nya pangkat X, V-nya sin X ya. Sorry, benar ya. Dia sin X dx seperti ini. Gitu ya. Nah, ini dilakukan
pemisalan dua kali kan bagian bagian sini kan masih belum sederhana ya. Bagian sini ya itu dengan cara eh, sama seperti yang sebelumnya ya, dengan yang bagian sini ya, bagian sini itu lakukan pemisalan lagi. Ini ya, misal U-nya itu sama dengan E pangkat X. Kemudian DV-nya itu sama dengan sin X dx. Nah ini kalau saya cari turunannya ya, maka DU itu sama aja dengan ini. DU sama dengan E pangkat X dx. Ya. Kemudian kalau yang ini, maka B-nya itu sama dengan minus cos X. Seperti itu. Hasil integralnya gitu ya. Nah, sama seperti tadi, masukkan tadi ke yang secara umum ini, integral yang partial secara umum ini. Misalnya ke perumulan tadi. Kita kan sudah dapat U-nya itu apa, T-nya itu apa, kemudian V-nya itu apa, ya ini. Kemudian DU-nya itu apa. Nah, kita sudah dapat. Nah, jadinya kalau saya gabungkan ya, maksudnya itu ini seperti ini. E pangkat C sin E ya minus gitu ya. Nah ini hasil integral yang kedua, integral parsial yang kedua. Jadinya eh, minus ya E pangkat X cos X ya. Kemudian minus minus kan jadinya plus. Plus integral dari PDU. PDU-nya itu cos X ya. E pangkat X cos X seperti ini. Nah, ini dx. Ini seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan bagian sini kan minus ya. Bagian sini kan minus. Bagian sini minus. Bagian sini kan plus. Ya. Ini kalau saya tuliskan lagi, jabarkan lagi ya. Ini kan jadinya seperti ini. E pangkat X, kemudian sin X, kemudian ini plus E pangkat X cos X gitu ya. Nah, ini sih kan plus kalikan minus kan jadinya minus. Minus integral dari E pangkat X cos X dx. Nah, di sini masih ada integralnya itu yang ini ternyata. Ya, minus integral itu E pangkat X cos X. Nah, tapi bagian integral sini itu sama aja dengan bagian integral yang ada di sebelah ini, sebelah kiri ini. Ya, makanya itu tadi dituliskan di benda luasnya. Jadi kalau saya tuliskan secara lengkap itu seperti ini nantinya. Integral dari E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X. Nah, ini kan ada minus minus integral dari E pangkat X cos X dx. Nah, ini pindah arus ke sana, ke, ke kiri. Ya, soalnya kan bentuknya sama. Jadinya kan dua kali integral dari E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X plus ini. Nah, ini ada plus C-nya ya. C-nya. Nah, jadinya kan integral dari E pangkat X cos X dx itu kan jadi setengah. Setengah dari ini. Setengah dari E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X plus konstanta seperti ini. Nah, sebenarnya seperti ini nanti. Ya, jadi meskipun dia ini masih dalam bentuk integral, ya, ternyata integral yang ada di sebelah sini, ya, itu sama aja dengan integral yang ada sebelah ini, sebelah kiri, yang bagian ini ya. Itu tinggal di
dipindah ruas aja gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi sekali lagi kalau eh, apa ya, meskipun dia domisili dalam bentuk integral ya, tapi bentuk integral yang ada di sini itu sama aja dengan itu yang ada di sebelah sini. Intinya dipindah ruas saja gitu ya. Tapi ini selagi ini minus ya. Nah kalau plus itu jadinya nol lebih. Nggak bisa ya. Ya pindah ruas besar ya. Itu ya. Itu terkait dengan soal I pangkat I cos I. Itu benar. Oke. Nah, makanya itu jadinya seperti ini. Itu terakhir ini. Ya, ada setengahnya di sini ya. Nah ini kalau sebagian kanan ini dibagi dengan dua, ini kan sebenarnya kan C dibagi dua sama aja dengan C sebenarnya. Ya, jadi gak usah bingung ya di sini ya. Jadi C per dua itu bisa aja eh, sama aja dengan C itu sendiri, konstanta itu sendiri. Jadi C ini sembarang konstanta ya, bisa C per dua, C per tiga, dan seterusnya. Itu ya. Nah ini ada ada soal ya. X kuadrat. Coba ini dulu. Nomor satu dan dua dulu coba. Eh, Kalian coba dulu nomor satu dan dua. Ini kalau sudah selesai bisa share screen. Nomor satu dan dua dulu.
Pak, Hmm. izin. Kalau misalnya sudah kalau kelar di share screen ya, Pak? Iya, silakan. Ini, Pak. Oke, coba saya lihat. Oke. Oh, itu turunan dari len X itu apa? Harusnya Ln X jadinya eh super X sat- harusnya ya, ya 1/X. bukan Ya, ini salah tulis tadi. Cuman oh di sini yes. per X ini salah tulis juga jadinya. Hmm. Oke, ya, tuh. Terus yang nomor dua, Ini juga salah tulis. oke, ya, ya udah benar Mas. Oke, ya makasih ya Mas.
Oke. Ya Makasih, Kak. gitu, ya gitu ya. Jadi udah benar punya. Jadi gitu. Kemudian yang nomor 7 itu sama seperti yang ini sebenarnya. Yang sebelumnya ini ya. Exit X. Ini kontrak ya. Ya, sebenarnya sama seperti yang ada di sini sebenarnya. Yang sebelah kanan ini. Cos X gitu ya. Ini dicari aja. Ini tentang pemisahan di sini. Lebih bisa ditambah lagi gitu ya. Kemudian yang bagian sini itu, ini kalau yang gampangnya ya dikalikan aja dulu ya. Per bagian gitu ya. Ini E pangkat X gitu ya. Jadi nanti kalau yang bagian sini kan, ini kalau saya tulis ya. Itu kan integral dari E pangkat X dx gitu ya. Kemudian minus gini. Nah kalau ini kan ini ya integral biasa ini ya. E pangkat X itu hasilnya E pangkat X itu sendiri gitu ya. Sini nanti. Kemudian yang bagian sini itu kan kalau nggak salah ada yang di contoh sebelumnya gitu ya. Nah ini ya. Jadi kan ini ada nantinya ya E pangkat X gitu ya. Kemudian minus sini kan ada X ini E pangkat X minus ini. Nah, jadinya kan dua kali dari E pangkat X gitu ya. Minus X gini. Ini hasil untuk yang ini. Yang nomor 8. Ya, ini yang nomor 8. Ini yang nomor 8. Ya, perbagian. Kemudian nomor 3 ini agak ini ya sebenarnya. Menggunakan apa itu formula ini sebenarnya. Sebenarnya kalau saya di pertemuan keberapa ya lupa. Itu ada di bagian nanti diperoleh ini apa itu integral dari ini dari ini integral dari satu satu plus x kuadrat gini integral dari ini. Nah ini kalau saya di pertemuan keberapa gitu ini ada di bagian ini. Yaitu nanti hasilnya itu ini arcus tangan x gini hasilnya. Nah, hasilnya dari ini ya satu plus x kuadrat. Saya lupa itu pertemuan keberapa itu ya. Ini kalau nggak salah yang integral yang 11 kalau nggak salah 11. Nah ini pakai yang bagian ini pertemuan ke-11 ya. Arcus tan jadi nanti menggunakan yang bagian ini ya. Arcus tan X plus C seperti ini. Ya rumus dasarnya ya menggunakan yang pertemuan
ke 11. Ya, jadi kalau misalkan yang ke-12 ini, yang nomor 12 ya, yang bagian nomor 3 yang ini, yang bagian ini ya, eh, ini sebenarnya kan sebelum ada ln x ya, itu kan ada persentase sebenarnya itu satu, satu kali ln satu plus x kuadrat gitu ya. Nah ini kalau menggunakan integral apa itu parsial gitu ya, itu jadinya yang bagian u ya, tuh, bagian u itu sama dengan ln satu plus x kuadrat ya. Ya, eh, jadi kan sebenarnya di sebelum sebelum ada ln itu kan begini kan, integral dari satu kalikan ln satu plus x kuadrat gini dx. Nah, u-nya itu kalian jangan ngambil yang satu, soalnya kenapa? Itu nanti kalau diturunkan jadinya nol nanti. Nah, di sini dengan cara u itu sama dengan ln satu plus x kuadrat. Ya, kalau kalian pilih u itu sama dengan satu, nanti kalau diturunkan itu jadinya sama dengan nol gitu ya. Nah, kemudian di sini dv-nya ya itu baru dv-nya itu sama dengan dx. Nah, ini sini kan sebenarnya ada satu kan, satu kalikan dx. Nah, ini kalau saya cari integralnya ya, yang itu jadinya gini, v sama dengan x gitu ya. Kemudian yang ini, itu kalau saya cari turunannya, nah turunan dari ln x itu kan seper x. Kalau turunan dari ln satu plus x kuadrat itu kan jadinya 1 per satu plus x kuadrat, kemudian bagian dalamnya diturunkan lagi terhadap x. Jadinya ini, du sama dengan 2x 1 plus x kuadrat dx. Seperti ini. Gitu ya. Jadi bagian dalamnya jangan lupa diturunkan. Ya, seperti itu. Kemudian dimasukkan ke persamaan UV ya, yang UV minus V du gini ya. Nah, jadi U-nya itu apa? U-nya itu tadi ln satu plus x kuadrat, V-nya itu x, jadinya segini. X ln satu plus x kuadrat minus V-nya itu apa? V-nya itu x. X, kemudian du-nya itu tadi 2x seper satu plus x kuadrat. Nah, kalau saya teruskan itu jadi seperti ini. 2 x kuadrat seper satu plus x kuadrat. Gini, ini. Ya, jadi 2 x kuadrat satu plus x kuadrat. Jadi kalau disederhanakan seperti itu. Ya, oke. Nah, di bagian sini, ini kan dua boleh boleh kita ini dulu ya, keluarin dulu ya. Maksudnya bukan keluarin ya, ya maksudnya di kan ini bisa dipindah ke sini. Soalnya dia konstanta, gak masalah kan dia pindah-pindah ke situ. Nah, yang di bagian sini ini dengan cara melakukan semacam ini ya, apa itu modifikasi ya. Di sini kan ada x kuadrat satu, sorry, x kuadrat seper satu plus x kuadrat di bagian sini. Persentannya diabaikan dulu. Ya. Nah, bagian sini kan kalau kita tuliskan kan bisa saya tuliskan seperti ini. X kuadrat plus satu minus satu ini. Ya kan? Dan ini kalau saya coret bagian sininya kan sama dengan nol sini. Jadinya kembali ke bagian sini yang awal. Nah, ini dengan melakukan modifikasi seperti ini, ya, itu kan jadinya ada dua bagian nantinya, yaitu satu plus x kuadrat dibagi dengan satu plus x kuadrat minus satu satu plus x kuadrat seperti ini. Nah, ini kan sama dengan satu nih, sama dengan satu, sama dengan satu. Integral dari satu ya terhadap dx
kan jadinya X itu sendiri. Sedangkan yang bagian ini yang saya tadi tunjukkan yang pertemuan ke-11 integral dari satu per X kuadrat itu jadinya arkes tangen X ya. Yang di sini tuh kalau saya integralkan ya, ini integral integral ya. Ini jadinya X ya. Kemudian sini minus arkes tan X ini hasilnya yang sebelah sini ya sebelah kanan gitu ya kalau saya integralkan. Nah jadinya integral dari ini itu gabungan keduanya ya. Gabungan keduanya jadinya hasilnya gini. Hasilnya itu E gitu ya. Ln 1 + X kuadrat kemudian minus gitu ya. Minus 2 kalikan dengan X gitu ya. Kemudian sini minus arkes tan X gitu gini. Nah, ini hasilnya. Ya, hasil ini ada plus C-nya gitu ya. Ini hasil akhirnya seperti ini. Kurang lebih ya seperti itu. Nanti bisa dicek lagi gitu ya. Jadi sekali lagi yang diambil itu apa itu ya? Yang diambil jangan U sama dengan satu ya, yang bagian sininya ya. Pokoknya kalau diturunkan dia, kalau misalnya nanti cari DU-nya itu jadinya malah nol nanti. DU sama dengan 0 dx gitu ya. Jadi seperti itu. Ya itu untuk nomor 3 ya gitu ya. Nah jadi gitu ya untuk yang ln 1 + X kuadrat. Kalau yang integral dari sepersi X dx itu juga ini sebenarnya ini apa itu?
Ada triknya juga sebenarnya, ada beberapa trik gitu ya. Persin X, dx. Yang bagian nomor 4 itu. Sebenarnya di soalnya itu nggak semuanya ini ya menggunakan integral parsial ya dalam menyelesaikan gitu ya. Untuk yang nomor 4 itu nggak perlu ini ya. Oke, kalau sin X, dx, jadi kalau misalkan ada itu yang sin X, dx, sebenarnya saya nggak menggunakan ini sebenarnya ini, nggak menggunakan apa itu integral parsial sebenarnya. Ini sebenarnya sudah ada sebenarnya saya cek bahkan di internet itu kalian bisa cek ya itu di internet sudah ada. Jadi kalau misalnya ada soal dx, sin X seperti ini ya, seperti ini. Itu dia menggunakan pemisahan yang sin 2U itu, sin 2U. Jadi kalau ini saya misalkan gitu ya. Misalkan U-nya itu sama dengan, sorry, tapi X-nya ya, saya misalkan 2U gitu ya, seperti ini. Ya, jadi sebenarnya ini marker ke yang sin 2U itu sebenarnya. Ini kan kalau saya turunkan ya ke dua buah ruas ya, sini kan ada DX kan ya. Nah, kalau misalkan saya misalkan X yang sama dengan DU, kalau saya turunkan kedua ruas ya dengan yang sebelah kiri dengan terhadap X, yang sebelah kanan terhadap U, nah itu jadinya seperti ini. DX sama dengan 2 DU di ini. Ya, jadi semua tinggal diganti sebenarnya yang bagian situ diganti seperti ini. 2 DU, kemudian sini ada sin 2U seperti ini. Ini sebenarnya trik-triknya ya. Dan, ya. Nah ini kan kalau saya jabarkan jadi seperti ini. Dua, dua sin U gitu ya. Ini cos U, ini D U gitu ya. Yang tinggal dicoret ya. Jadinya kan sin U cos U. Nah sebenarnya kan satu yang ada di sini, ini kan jadinya kan sin cos U gitu ya. Yang ada di sini. Nah ini kan satu itu kan sama aja dengan ini sebenarnya. Sin kuadrat X plus cos, sorry, sin kuadrat U ya plus cos kuadrat U itu sama dengan satu sebenarnya. Maka seperti ini.
Bagi dengan sin U cos U. Ini GU ya. GU. Ya, ini tinggal ini, ini sama ini gitu ya. Berbagi ini sama dengan ini. Ini kan jadinya seperti ini. Integral dari sin U cos U gitu ya. Ini DU plus integral dari cos U sin U DU seperti ini. Bukan? Nah itu sebenarnya ini juga menggunakan beberapa rumus yang sudah ada ya. Sebelumnya kalau yang bagian ini kan jadinya kan integral dari tan U gitu ya. Ini kan integral dari cos U, kotakan gitu ya. DU. Nah integral dari ini tan U itu ini. Ini sebenarnya kan sudah ada sebenarnya. Gitu, tadi. Penjabarannya itu semua sudah ada. Tulis. Begini seperti ini. Ya. Min, len, jadi min, len gitu ya. Cos U ya plus len sin U begini. Kemudian sini ada len, len sin U gitu ya. Kemudian sini ada len cos cos U. Seperti ini plus C gitu ya. Sorry ada keliru. Ini min. Ya. Jadi nanti dengan menggunakan apa itu? eh, nah ini kan sebenarnya kan ini sama ini kan sama ya. Ini sama dengan ini sama itu. Jadi dua kalinya itu. Ya, dua kali. Jadi ini dua kali dari len sin U, kemudian ini minus len cos U gitu ya. Sini. Ini sini. Dua kalinya kan. Nah ini tinggal dengan sifat ini ya, eh, logaritma ya. Itu kan kalau misalkan kalian punya log A min log B itu kan jadinya log A dibagi dengan B gitu. Ya itu sama. Itu juga. Jadi len apa itu jadinya kan tan U ya. Tan U plus K. Nah tadi kan U-nya itu kan sama aja dengan misalnya ini ya. U-nya kan sama dengan ini. X-nya sama dengan 2U. Maka U itu sama dengan X per 2 ini. Ya, jadinya tinggal diganti. Dan X dibagi 2. Ini sebenarnya bukan menggunakan cara ini sebenarnya. Bukan cara untuk tidak pasien, tapi ini hanya pemisahan ini ya, pemisahan biasa gitu ya. Sebenarnya. Yang untuk yang sepersin. Nah, untuk yang seperkos itu sama aja sebenarnya, sama di dengan cara ini. Yang sebenarnya sudah ada di ini di internet, kalian bisa cek gitu ya untuk yang sheet ini. Ya, ini sebenarnya bukan bagian dari sebenarnya contohnya bagian dari apa itu integral parsial gitu ya.
Tuh ya, nomor 10 ini parsial nggak jadi ya? Jadi kalau nomor 10 itu kan 3 x kuadrat gitu ya. Mintanya cocoknya yang bagian ini kayaknya ini integralnya. Misalkan itu. Nah ini nomor ini harusnya. Yang berintegral tadi. Integral parsial ada kesusahan ya. Kalau misalkan itu, kalau ini menggunakan pemisahan biasa gitu ya, yang bagian di sini ya. Itu kalau misalkan ya, misal di sini, misal U-nya itu sama dengan min X kuadrat gini ya. Ya misalkan ya. Jadinya kalau saya turunkan ya kedua ruas itu jadinya BU sama dengan min 2 X dx. Nah ini yang bagian sini kan X dx ini kan bagian yang ini ya. Yang ini sama ini gitu ya. Nah jadi kalau saya tuliskan ya, ini bagiannya kalau saya tuliskan ulang, itu jadi seperti ini. Kalau berdasarkan pemisalan ya, jadinya tiga saya keluarin aja dulu ya. Integral dari X dx yang ada di sini, ini kan X dx ya. Ini, sorry, eh, saya teruskan aja ini ya, kemudian E pangkat U ya, kemudian dx yang ada di sini itu diganti dengan min 2, sorry, oh iya benar, diganti dengan dx itu diganti dengan, kalau dia sama dengan min 2 x dx, maka jadinya dx itu sama dengan min du dx gini, min du dx ini. Ini tinggal dicoret ini ya, bagian ini dicoret. Kemudian sisa 3/2 yang ada di sini gitu ya. 3/2 ini jadinya yang bagian ini yang bagian 10. Jadi kan U-nya sama dengan min X kuadrat. Maka DU-nya sama dengan min 2 X dx. Gitu ya. Nah artinya kan dx itu sama dengan min du 2 X. Itu ya artinya. Yang tadi kan dicoret ya. 3, kemudian di sini integral dari pangkat U gitu ya. Dx-nya itu min du dx. Sorry, du 2x gitu ya. Dicoret ini jadinya kan -3/2 integral dari pangkat U du seperti ini. Ya kan? Ini kan sebenarnya yang bagian ini kan sama aja dengan pangkat U itu sendiri. Min 3/2 pangkat U gitu ya. Nah kemudian U-nya diganti. Ini plus C. Min 3/2 U-nya diganti dengan min X kuadrat plus C. Ini jadinya. Ya, ini pemisahan biasa dalam menggunakan parsial ternyata. Kalau menggunakan parsial ini agak kesulitan soalnya yang bagian sini.
Kalau yang dv gitu ya. Misalkan dv sama dengan, ini kalau misalkan dv, itu ya, dv sama dengan pangkat min x kuadrat gini, dx. Nah ini kalau diintegralkan agak susah. Gitu ya. Gitu ya. Jadi garis ini bagus kita menggunakan integral parsial. Oke, kita coba ini ya, yang selanjutnya ini, yang pemisahan ini, yang teorema fundamental kalkulus. Oke, teorema fundamental kalkulus itu seperti ini ya. Integral dari Fe itu sama aja dengan ini ya. Jadi V besar ini, sorry F besar ini merupakan hasil integral dari ini ke dari F-nya gitu ya. Jadi anti atau sebenarnya anti turunan di sini, yang bagian F-nya di sini. Ya, kalau ini kan bisa ya kalau ini ya. Integral per bagian ya. Integral dari 6x kuadrat, kalau integral dari 8 kan kalian paham. Ya, nah jadi gini, jadi sebenarnya eh, syarat untuk melakukan sebuah suatu integral ya, suatu integral ini efek ya, itu bisa dilakukan jika efeknya itu kontinu pada pada interval A B gitu ya. Jadi kalau misalkan ada interval gitu ya, misalkan grafiknya itu katakan gini gitu ya. Jadi interval antara A dengan B, misalnya ada interval B gitu, itu grafiknya katakan seperti ini gitu ya. Ya atau juga ya yang sebarang ini ya grafik ini fungsi f gitu ya. Katakan seperti ini. Ini kan kontinu, kontinu untuk A dan B seperti ini. Ya, kadang ada grafik itu yang nggak kontinu antara interval A sama B. Ya, kadang ada yang terlihat seperti ini. Grafiknya begini gitu ya. Kemudian sini putus gitu ya, ke nyambung ke sini. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ini bagian sininya. Itu dia nggak kontinu. Jadi syarat syarat apa ya? Eh, teorema fundamental kalkulus ini bisa diterapkan yaitu dengan catatan bahwa f-nya itu kontinu dulu. Fungsi f-nya itu kontinu pada eh, interval AB. Ya, ini kan disebut dengan interval tertutup gitu ya. Soalnya itu ada kurung siku di situ ya. Itu tuh ya, ada kurung siku. Oke. Nah, ini nggak bisa diterapkan apa itu teorema teorema fundamental kalkulus. Ini nggak bisa. Soalnya itu dia gak kontinu dia di apa di x sama dengan 2 di sini. Ya.
Jadi yang dimaksud kontinu itu untuk sembarang X ya. Maksudnya X yang ada di dalam anggota AB. Ya kan? AB itu kan interval ya. AB kan itu kan interval. Kan ada banyak nilai nih. Yang bagian sini kan ada banyak nilai gitu. Nah, maka nilai-nilai di sini tuh harus kontinu dia. Berapapun nilainya. Selama itu masih ada di dalam selang AB. Atau dalam interval AB. Gitu. Dia harus kontinu dulu F-nya. Nah, karena di sini Fx-nya itu tidak kontinu ya. Di X sama dengan 2. Maka itu tidak bisa diterapkan eh, teorema fundamental kalkulus. Ya, itu syaratnya gitu. Nah, kalau yang ini kan dipenuhi semua ya untuk apa itu untuk sembarang x itu ya. Ya, jadi untuk sembarang x di mana x-nya itu antara 0 dan 2 ya, intervalnya kan 0 dan 2 di sini. Ya. Jadi satu masuk terpenuhi, dua nol sendiri pun itu masuk ya di sini ya. Itu masih bisa. Itu ada nilainya lah, itu istilahnya. Itu ya. Itu terkait teorema fundamental kalkulus. Kalau yang contoh nomor tiga ini sebenarnya pemisalan ya, teknik pemisalan. Misalnya ada integral x kuadrat plus satu pangkat 3 x dx gitu ya. Itu itu dengan cara pemisalan di bagian dalamnya gitu ya. Bagian dalam yang ada di sini. Nah, ini kan ada x kuadrat ya. Jadi ini kalau dengan pemisalan gitu ya. Misal apa itu U-nya sama dengan x kuadrat plus satu seperti ini. Nah, maka DU-nya ya turunkan terhadap U yang sebelah kiri, sebelah kanan turun terhadap X-nya. Jadinya DU sama dengan 2X G seperti ini. Ya, tinggal tinggal ini dimasukkan aja. Ini kan jadinya ini kan ada X, D kan. Artinya yang bagian X, D itu diganti dengan DU per 2 seperti ini. Jadi tinggal diganti aja. Jadi integral dari X kuadrat per satu kan jadinya tadi misalkan U ya, U pangkat 3. Kan di sini DU gini, bagi dua. Gitu ya. Ini dengan melakukan integral seperti biasa ya. Ini kan integral dari U pangkat 3 dibagi 2 DU. Ini kan kalian bisa ya mencari integral dari ini. Integral dari apa, U pangkat 3. Jadinya kan seperempat ya U pangkat 4. Jadinya kan seperdelapan. Seperti ini. Ya. Kemudian ini eh, dikembalikan lagi. Tadi kan U-nya dimisalkan X kuadrat plus satu. Ya, yang bagian sini tuh diganti lagi jadinya seperti ini. Nah, sampai sini jangan lupa, kan di sini ada batas atas sama batas bawah ya, itu dihitung. Jadi batas atas batas bawah itu dihitung. Ya, jadi seperti yang ada di ini, di apa di teorema fundamental kalkulus yang ini. Ini kan dihitung. Ada batas atas, ini ada batas bawah di sini. Nah, makanya di sini dihitung hasil integralnya itu FB dikurangi FA. Ya, seperti itu. Jadi kan sebenarnya kalau kalau ini saya tuliskan ya, yang bagian ini, yaitu kan integral dari A, FE, DE, itu kan sama aja dengan integral, sorry, sama aja dengan F besar, ya, E. Nah, ini jangan lupa, ini batas atas, batas bawah. Ini, ya, ini sama dengan FB minus FA. Itu ya. Jadi
dengan menggunakan teori fundamental kalkulus. Itu, jadi sebenarnya pemisahan biasa sebenarnya. Oke. Nah, ini kalau misalkan ini sebenarnya sifat-sifat dari integral ya. Kalau misalkan batas atas batas bawahnya itu sama ya. Ini A juga. Maka kan fx ya, gini kan, batas atas batas bawahnya itu sama. Ini kan sama aja dengan gini. Nah, jadi ini sama dengan nol gitu ya. Gitu ya. Ini juga untuk yang apa itu eh, integral dengan batas atas C ya. Jadi kalau misalkan gini, jadi AC ya sebenarnya kan interval AC gitu ya. AC ini gabungan antara interval, sorry, batas sebelah bawahnya tuh AC itu sama aja dengan gini, plus B, C gini. Jadi seperti ini. Jadi makanya di sini kan yang kalau misalkan ada integral gitu ya dengan batas atas C, batas bawah A itu bisa dipecah menjadi seperti ini. Eh, yang ini B, ini A, dan plus ini B di C. Ya. Untuk yang kelima, yang apa, sifat yang kelima. Itu. Kemudian kalau sifat yang keenam, kalau misalkan ada fungsi yang lebih besar sama dengan nol, maka hasil integralnya juga lebih besar sama dengan nol juga. Ya, kalau misalkan efeknya itu lebih besar sama dengan nol, maka eh, integralnya juga lebih besar sama dengan nol, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada perubahan ini sih, perubahan apa? Perubahan yang bagian ini ya, perubahan apa istilahnya ya? Perubahan posisi yang semula itu batas atas A, kemudian batas bawah, sorry, batas atas B, batas bawah A, kemudian dibalik menjadi ini seperti ini. Ya ini kan kalau kalau yang bagian ini ya integral dari B A ini fx gitu ya, dx. Nah, misalkan TDK tadi ya, teorema fundamental kalkulus tadi ya, terus kan jadinya seperti ini, FB min FA gitu ya, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan dibalik gitu ya, ini kan jadinya seperti ini kalau misalkan dibalik. FA gitu ya, min FB ini. Kalau misalkan dibalik ya, negatifnya dikeluarin, jadinya kan ini seperti ini. Negatif dari A, B, FE ini. Gitu ya. Makanya jadinya seperti itu. Kalau batas apa batas atas batas bawahnya itu dibalik. Jadinya negatifnya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya menerapkan yang contohnya khususnya menerapkan yang nomor satu dan nomor dua. Menerapkan yang ini, nomor satu dan dua ini. Yang sebenarnya perbagian ya, kalau misalkan ada integral gitu ya, fungsi f plus g ini dx, ini bisa dicari perbagiannya. F dx plus integral g dx ini. Ya, plus minusnya sebenarnya. Seperti itu ya. Kalau misalnya yang dikalikan dengan konstanta gitu ya, K ya, kan K-nya bisa keluar gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang konstanta 3 itu bisa keluar keluar di ini integralnya gitu ya. Gak masalah. Jadi bisa pindah-pindah ya kalau konstanta ya. Tentunya kan sudah tahu masalah ini terkait itu. Oke,
Ya, semuanya pemisahan juga semuanya di bagian ini. Pemisahan. Yang bagian sini tuh gak bisa dia dicari integralnya yang bagian sini ya. Soalnya dia tuh gak, yang bagian itu gak kontinu. Di X sama dengan nol dia. Gak bisa. Makanya gak bisa diterapkan teorema fundamental kalkulus di sini. Soalnya kan nol itu kan terletak, jadi X, kan X itu kan anggota dari ini ya, anggota dari interval min satu sampai 3. Nah, otomatis kan antara min satu sampai 3 nol juga masuk di sini, di bagian interval ini. Makanya saat X harus sama dengan nol, dia tidak bisa. Tidak kontinu istilahnya ya. Makanya syarat untuk diterapkannya teorema fundamental kalkulus itu F-nya harus kontinu. Ya, harus kontinu dulu. Kecuali kecuali intervalnya itu bukan di sini, tapi dia mungkin di katakan 1 sampai 3 gitu. Gini. Ini baru bisa 1 sampai 3 gitu. Baru bisa. Jadi misalkan ini diganti diganti 1 sampai 3 itu bisa tuh. Jadi tinggal dicari aja integral dari seper x kuadrat itu apa. Nah kan sebenarnya kan, seper x kuadrat itu kan sama aja dengan integral dari x min 2 gitu kan dx. Ya, menggunakan ini sebenarnya integral dari xn gitu dx seperti ini. Dan jadinya kan seper n plus 1 x n plus 1 ini plus c. Ya, menggunakan ini sebenarnya. Cuma di sini nggak bisa diterapkan fundamental kalkulus karena dia itu nggak kontinu di X sama dengan nol gitu ya. Itu. Ini sebenarnya ada lagi materi sebenarnya yang terkait dengan penerapan ini loss daerah. Jadi ini aplikasi integral loss daerah atau ini yang materi ya. Loss daerah. Ini sebenarnya penerapan dari ini penerapan dari integral sebenarnya ini loss daerah ya. Ini nanti nggak saya keluarin di ini ya di UASnya. Tapi kalian UASnya nanti fokus ke bagian ini aja. Ke bagian apa itu turunan gitu ya, turunan sama integral. Turunan secara ini ya apa tuh kemarin kalau nggak salah tuh di bagian kemarin tuh. Ya. Ini kalian pelajari ini aja ya yang UAS ya, yang pertemuan ke 8 kemudian yang materi 8 itu 8 kemudian materi 9A itu nanti kalian pelajari sama. Oke. Ya, nanti yang kalian pelajari gini ya, bisa kalian catat. Yang pertama itu yang materi ke-8 ya, kemudian materi ke-9A gitu ya. Dan kemudian saya share 9B juga ya. Kemudian
bagian materi ke-11 sama 12 itu aja. Ya, jadi kalau yang aplikasi nggak perlu ya kan. Kalian di fokus ke itu aja ya nanti ya untuk pasar. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan silakan. Pak, izin Hmm, bertanya, Pak. ya, Untuk yang materi 9 tuh yang turunan biasa kan ya? 9A itu iya turunan biasa 9A. Turunan parametrik itu. Heeh, yang bagian turun parametrik itu. Tuh. Kalau nggak salah kemarin seingat saya itu turun parametrik itu nggak sampai ke bawah kan ya? Nggak sampai ke maksimum minimum itu yang saya jelaskan itu. Jadi yang bagian ini aja sebenarnya, yang bagian awal-awal itu ya. Nah itu aja yang dipelajari nanti bagian awal-awal. Yang 9A ya, 9B itu nggak perlu. Itu lebih ke aplikasi turunan. Kemudian nanti materi ke-11 itu yang integral ini, integral apa itu? Ya pengantar integral sebenarnya, yang integral tak tentu itu loh. Kemudian integral tentu itu nanti keluar. Ya, sama yang hari ini saya jelaskan, yang materi 12. Jadi saya ulang lagi ya, yang keluar itu nanti materi 8, materi 9A, kemudian materi 11 dan materi 12. Itu aja. Ada pertanyaan mungkin yang lainnya?